kawan-kawan UGM, senang rasanya bisa kembali dalam acara kita bisa bincang santai UGM Kampus Jakarta. Bersama saya, Kiki Asidia Samosir yang akan menjadi host Anda, dan ditemani oleh narasumber kita, Abang Da Jam-Jam Masan SHMH, yang merupakan founding HMJ Group, sekaligus alumni UGM Kampus Jakarta. Adapun tema talk show kita hari ini adalah problematika asuransi kendaraan wajib bermotor di Indonesia yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Asuransi kendaraan wajib bermotor atau third party liability merupakan salah satu amanat pasal 39A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem keuangan yang disahkan pada Januari tahun 2023. Undang-undang ini merupakan omnibus law dalam financial sector yang menyoroti beberapa poin penting, salah satunya dunia perasuransian. Nah, saat ini kita akan membahas apakah keberadaan asuransi kendaraan bermotor ini dapat diterapkan di Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas lagi, kita akan menanyakan narasumber kita mengenai latar belakang pengenaan asuransi wajib kendaraan di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang P2SK, telah ada sebelumnya Undang-Undang Asuransi sebagai lex specialis, Undang-Undang Perasuransian, yang merupakan hubungan hukum yang bersifat private dan sukarela antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah asuransi yang semula bersifat pilihan kemudian menjadi suatu kewajiban dalam hukum Indonesia dapat dibenarkan. Kemudian bagaimana konsepsi dasar dan pemikiran atas urgensi hadirnya asuransi tersebut di Indonesia. Mungkin boleh dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi begini rekan-rekan dan kawan-kawan UGM, pengenaan wajib asuransi kendaraan di tahun 2025 ini adalah pilihan yang diambil pemerintah sebagai akibat lahirnya Undang-Undang P2SK yang tadi telah disebutkan nomor 4 tahun 2023. Perlu saya jelaskan sebelum menjawab itu, kita harus melihat dulu latar belakangnya, yaitu adalah politik hukumnya. Politik hukum itu terdiri atas dua ya. Bagaimana dia didasarkan pada apa, biasanya nilai-nilai. Yang kedua adalah bagaimana memberlakukannya. Biasanya dia melihat faktor yang lebih lihat situasional keadaan saat itu, baik internal maupun sifatnya internasional, lokal maupun di luar. Jadi Undang-Undang P2SK ini memang seperti dikatakan tadi omnibus. Jadi banyak undang-undang di bidang sektor keuangan, mulai dari perbankan, LPS, kemudian hingga sampai ke perasuransian itu mencoba untuk dijadikan satu dan untuk bisa lebih memudahkan dalam gerak cepat pemerintah untuk menghimpun dan bagaimana mengelola keuangan yang ada di negara ini. Tentunya berdasarkan pendanaan dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau lihat situasionalnya bahwa ini sebenarnya nilainya baik ya. Karena dari dalam penjelasan umumnya yang menjadi politik hukumnya itu sendiri bahwa lembaga perasuransian ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Baik kondaknya, perilakunya maupun untuk skopnya. Skop yang dimaksud di sini kembali lagi seperti dikatakan adik saya Kiki tadi, bahwa itu tidak hanya mencoba untuk tidak sukarela saja, tapi ada beberapa hal yang diwajibkan di pasal 39A undang-undang tersebut. Karena terdiri dari 4 ayat ya, nanti akan sampai turunannya kepada peraturan pemerintah untuk teknis dan peraturan OJK. Nah, kalau lihat dasarnya seperti ini niatnya baik ya. Tapi kalau lihat pemberlakuannya, ya, saya harus melihatnya lagi. Ini lahir dalam suasana kebatinan di mana waktu itu adalah kita baru saja menyelesaikan tahapan hidup yang lebih berat, yaitu adalah COVID-19. Jadi kalau pada saat itu COVID-19 menghantam ya sektor ekonomi kita sampai benar-benar porak-poranda, makanya sekarang salah satu cara yang dipakai adalah bagaimana akselerasi keuangan itu bisa lebih bergerak cepat. Untuk itu penghimpunan dana dari masyarakat sangat dibutuhkan agar sektor-sektor keuangan bisa lebih bergerak bebas.
perputaran ekonomi bisa lebih bergerak cepat. Gitu. Nah, dasar pemberlakuan ini kalau kita lihat lagi ya, apakah itu sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak gitu. Kita harus lihat lagi bagaimana undang-undang dibentuk ini, partisipasi publiknya bagaimana. Karena kalau dilihat tidak ada yang salah dengan mewajibkan suatu asuransi. Tidak ada yang salah karena kalau misalnya rekan-rekan UGM ya melintasi jalan raya atau jalan tol, itu ada asuransi sosialnya, jasara harja gitu. Itu kan wajib ya kalau Anda udah bayar tol gitu. Atau misalnya nanti Anda kecelakaan itu sudah ada gitu. Cuma yang jadi masalah sekarang gini. Kondisi yang ada saat ini, fakta yang tidak bisa ditapikan adalah penurunan daya beli masyarakat. Nilai uang sudah berubah, tapi penghasilan tetap. Sedangkan pemotongan itu banyak. Ini kan bisa kita kategorikan sebagai pemotongan yang diwajibkan ya. Gitu. Walaupun niatnya baik, karena nanti setiap ada part-part tertentu, misalnya tabrakan ataupun apa nanti yang akan dijamin di polis gitu ya, itu bisa di cover. Tapi kita harus lihat lagi, di Indonesia ini belum insurance minded. Satu. Jadi makanya sangat sedikit orang yang ikut asuransi. Jangankan ikut asuransi kendaraan bermotor, ikut asuransi lain seperti asuransi jiwa pun belum terlalu banyak. Gitu. Jadi itu trouble utamanya. Gitu. Dan yang lebih spesifik lagi kalau kita di orang hukum ya, gitu, kita kan juga belajar bahwa asuransi ini kan sebenarnya dasarnya dari 1776, 1774 gitu ya. KUH Perdata, perjanjiannya ini sebenarnya timbal balik. Perjanjian untung-untungan kalau dibilang kemungkinan. Nah, itu kemudian diturunkan di pasal 246 KUH Perdata. Itu ada namanya perjanjian pertanggungan. Nah, itu sifatnya itu masih sukarela karena orang akan melihatnya itu apakah saya membutuhkan atau tidak. Gitu. Dan kita belum bisa menjamin apakah nanti semua spek kerusakan itu akan ditanggung. Ini kan sama seperti kondisi di mana BPJS Kesehatan misalnya ada penyakit yang tidak ditanggung gitu ya. Tapi balik lagi, apakah sudah insurance mandate, apakah bisa membaca polis? Membaca polis, kita harus lihat lagi polisnya, bentuknya apakah kita bisa membacanya. Karena kalau polis itu ya, banyak spesifikasi bahasa yang sifatnya finansial, bahasa hukum, dan bahasa yang sifatnya umum. Dan itu kan kita kadang-kadang tulisannya pun kecil-kecil, jadi kita kadang-kadang untuk baca aja udah agak sedikit rasanya tuh butuh effort gitu. Nah, pemerintah harus melihatnya kepada seperti ini, ditambah lagi urgensinya dengan kondisi yang sekarang daya beli sangat turun, apakah itu menjadi urgent atau tidak? Niatnya baik, tapi apakah dengan kondisi kebatinan sekarang di masa recovery itu setelah COVID, di mana orang-orang baru mulai kembali bekerja, mulai menghimpun untuk keuangan dia, untuk tabungan dia, sudah dipotong seperti ini. Tujuannya baik, tapi apakah saatnya tepat? Gitu. Kalau melihat saatnya tepat atau tidak, kita harus lihat lagi seberapa penting dalam nantinya ada peraturan pemerintah yang bisa mengcover ini untuk bisa partisipasi publik masuk, iya atau tidak dibutuhkan di tahun 2025. Karena saya kembali lagi, kalau ini sangat menggerus daya beli masyarakat, apakah itu tidak melanggar nilai-nilai dari politik hukum kebijakan dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat? Bukankah nanti akan ada semacam hubungan yang kontraproduktif gitu untuk diadakan seperti ini? Kira-kira gitu, Mbak Kiki. Baik, salah satu statement yang sangat menarik mengenai politik hukum UU P2SK tadi, bahwasanya saya juga sedikit membaca mengenai maksud dan tujuan UU P2SK ini adalah salah satunya mencegah ketimpangan ekonomi. Nah, dalam hal ini, jika kita melihat survei di lapangan berdasarkan sampling oleh awak media, kebanyakan masyarakat menolak adanya asuransi kendaraan wajib ini. Karena mungkin kembali seperti yang dikatakan oleh Abangda Jam-Jam bahwasanya apakah urgensinya wajib, kemudian apakah telah tepat diterapkan berdasarkan ruang dan waktu yang saat ini sedang berlaku. Nah, hal ini akan menimbulkan suatu problematika ekonomi yang seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya menuai pro dan kontra, sama dengan adagium hukum yang menyatakan jika dua sarjana hukum berkumpul maka mungkin timbul pendapat 3 atau lebih. Sama halnya dengan kebijakan ini apalagi oleh masyarakat umum. Nah, berdasarkan hal tersebut sangat menarik nih Bang.
eh, kalau melihat kewajiban ini, pemberlakuan asuransi ini, kira-kira hadirnya pemerintah di antara pemegang polis dan perusahaan asuransi ini, penyedia asuransi ini, siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan atau pihak yang paling dirugikan dengan kebijakan ini nantinya jika diberlakukan? Kemudian saya juga ingin menanyakan apakah mungkin pemerintah mendapat keuntungan dari asuransi ini, dan bagaimana kira-kira implikasi penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor ini terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah, dengan kata kunci balik lagi Bang, politik hukumnya, mencegah ketimpangan ekonomi. Ya, baik Mbak Kiki, gini, salah satu hal terpenting ya untuk mempelajari atau memahami suatu undang-undang di bidang ekonomi, ya, salah satunya undang-undang P2SK ini, Anda juga harus bisa memahami konsep-konsep dari ekonomi secara garis besar yang kita kenal ekonomi makro dan juga ekonomi mikro, serta juga paling bagus lagi adalah memahami konsep-konsep dari akuntansi agar logika berpikir secara ekonomi dan hukumnya paling tidak disparitasnya tidak terlalu lebar. Artinya bisa ada rasionalitas di sana yang bisa bersambung. Oke. Saya akan jelaskan seperti ini dulu ya Mbak Kiki. Kenapa undang-undang ini sangat luar biasa ya efeknya? Karena dari salah satu majalah ya, majalah nasional gitu ya, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia itu 160 juta. 160 juta dikalikan anggap saja preminya, misal ya, preminya 50.000. Itu himpunan dana yang luar biasa besar didapat dalam 1 tahun. Oke. Tentu saja kalau bagi perusahaan asuransi akan sumringah ya, bahagia gitu, menerima uang sebanyak itu gitu. Dan kemudian dia akan memutarkan itu baik dengan investasi maupun untuk pembayaran premi gitu. Karena berlaku prinsip seperti ini ya. Kalau dia semakin sehat perusahaan asuransi ya, itu semakin bisa dia membayar preminya. Kita mengenal itu dalam konsep ekonomi, itu adalah RBC, Risk Based Capital. Jadi bagaimana aset dan permodalan dia dibagi dengan kewajiban dia itu rasionya berapa. Semakin bagus rasionya, itu semakin bagus. Gitu. Artinya sebenarnya kalau rasio untuk RBC sekarang saat ini, itu adalah di angka untuk asuransi 400-an. Jadi dia punya 4 kali kemampuan untuk bayar. Problemnya apakah dia mau bayar atau tidak, apakah kalaupun dia mau bayar itu sesuai dengan yang dipertanggungkan atau tidak. Gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau kita melihat dari segi pemerintah, pemerintah tentu akan mendapatkan keuntungan dengan himpunan dana seperti ini. Kenapa? Semakin dana yang didapat dari perusahaan asuransi itu besar, dia akan memutarnya kepada 2 jalur. Pertama, dia akan membayar kepada premi dan menginvestasikannya lagi. Gitu. Menginvestasikannya bisa di pasar modal, di pasar uang, dan lain-lain. Obligasi pemerintah juga. Dan dari situ pemerintah akan mendapatkan haknya, tanda kutip, yaitu adalah pajak. Penghasilan, pajak badan. Semakin besar penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi, pajaknya tentu akan semakin banyak. Gitu. Dan kalau semakin banyak, adanya kekurangan target dalam penerimaan pajak bisa dikurangi. Pemerintah logikanya seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan rakyat ya, masyarakat? Saya harus membaginya kepada 3 ya. Pertama, kalangan menengah atas yang sama sekali mungkin tidak akan terpengaruh. Ya. Apa kategori dalam masyarakat menengah, masyarakat atas? Masyarakat atas bisa kita kategorikan sebenarnya adalah dia memiliki penghasilan pendapatan atau himpunan dana dalam bentuk tabungan dan lainnya di atas 10 miliar, katakan seperti itu. Dan menengah itu, di bawah itu adalah menengah antara 1 sampai dengan 10. Itu tidak akan terlalu terpengaruh ya. Yang terpengaruh justru yang bawah. Nah, logikanya kalau yang di bawah itu terpengaruh, saya akan kembali kepada pertanyaan urgensinya kepada politik hukum. Kalau misalnya seperti itu, apakah nantinya tidak menggerus daya beli? Misal katakan orang yang bergaji UMR Jakarta 5 juta, katakan 5 juta. Telah dipotong macam-macam BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi, dan sebelumnya tapera yang kemudian ditunda. Gitu loh. Itu akan mengakibatkan bahwa ada pos-pos penghasilan mereka yang kemudian harus ditukar atau di trade off. Artinya harusnya itu dipakai sebagai tabungan atau investasi, tapi untuk bayar ini mungkin tidak besar preminya. Tapi kalaupun seperti ini, kita akan berpacu lagi kepada, jangan salah, inflasi pangan kita tinggi. Jadi kalau misalnya harga pangan kebutuhan pokok saja kita naik,
dia mau ngambil pos dari mana lagi gitu kira-kira. Tentu saja dengan konsep seperti ini yang dirugikan jelas menengah bawah gitu. Nah, balik ke pertanyaan Mbak Kiki, kita bicaranya tentang tujuan dasar ya dari Undang-Undang P2SK ini memang benar untuk ekonomi. Cuma bagaimana kalau kita melihat ya dalam konsep ekonomi makro ya, kita pendapatan negara ini ditopang 60% oleh konsumsi. Jadi setiap beli barang apa, dia bayar pajak, bayar apa, itu penghasilannya pajak seperti itu. Kalau inflasi naik, harga barang naik, harga pangan naik ya, itu akan menggerus daya beli masyarakat, konsumsi akan turun. Belum lagi ditambah beban-beban seperti ini. Makanya saya katakan tadi, ini sebenarnya lahir dalam kondisi kebatinan kita COVID. Tapi kemudian kalau dipaksakan di 2025, 3 tahun atau 2 tahun, 3 tahun ya, setelah COVID, pertanyaan saya, mari kita bandingkan dengan bagaimana kita dulu recovery di 1998 saat krisis moneter. Itu butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk bisa ekonomi benar-benar recover dan bisa lebih baik. Gitu. Nah, jelas kalau misalnya dengan kondisi seperti ini ya, dari segi ekonomi, siapa yang dapat keuntungan, siapa yang mungkin tanda kutip dirugikan, kita udah bisa baca ya. Bagaimana perusahaan asuransi akan memiliki dana besar yang nantinya bisa masuk ke sektor investasi dan lain-lain. Pemerintah bisa memberi penghasilan dalam bentuk pajak penghasilan badan. Menengah dan kaum atas tidak ada masalah, sedikit banyak. Tapi yang jadi masalah adalah menengah bawah. Dan jangan, saya harus tegaskan satu lagi ya. Ini kalau Mbak Kiki tahu dan rekan-rekan UGM tahu ya. Ini ada istilahnya sekarang tuh kaum menengah itu makan tabungan. Artinya apa? Mereka tuh untuk menghidupi sehari-hari aja tuh sekarang udah susah. Jadi mereka mengambil tabungan atau investasi mereka untuk kebutuhan harian. Kalau dipotong lagi dengan premi ini, apakah sudah tepat? Saya tidak akan mengatakan apakah pemerintah telah melakukan ini, mempertimbangkan ini atau tidak. Karena waktu pembahasan ini kan sebenarnya kita juga dalam suasana yang kita mungkin informasinya kurang, apakah partisipasi publiknya itu besar atau tidak. Cuma dalam kondisi seperti ini, saya coba ingatkan lagi bahwa problematika nanti yang akan terjadi adalah downgrade dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Karena sudah ada fenomena kelas menengah makan tabungan. Gitu. Sekarang kalau yang Mbak Kiki ini aspeknya sangat ekonomi ya, walaupun kita berdua belajar hukum ya. Kalau misalnya kelas menengah turun jadi kelas miskin, gitu. Bagaimana kita menjadi negara maju? Yang katanya Indonesia Emas 2045. Gitu loh. Itu kan akan sulit sekali diprediksi. Kalau ingin negara maju berarti kelas miskin harus naik jadi kelas menengah. Gitu. Nah, dari kondisi-kondisi seperti inilah ketimpangan nanti akan terjadi, ada penurunan downgrade yang saya khawatirkan akan terjadi. Dan yang lebih jadi permasalahan sebenarnya adalah seperti ini. Kalau Anda pelajari ya, atau Anda lihat ya Mbak Kiki ya, orang bayar pajak tahunan kendaraan bermotor aja belum 100% semua orang bayar kan, gitu loh. Apalagi nanti ada fenomena kalau untuk bayar kendaraan bermotor harus ada misalnya kalau tidak salah harus punya BPJS atau apa gitu seperti itu ya. Itu kan sebenarnya agak sedikit untuk mendorong ya, kalau tidak bisa dikatakan untuk memaksa. Nah, konsep yang sukarela wajib ini dari sukarela, jadi sukarela harusnya asuransi jadi sukarela menjadi wajib. Itu sebenarnya kunci terbesarnya adalah apakah itu tidak akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan secara ekonomi. Karena secara sosial itu sebenarnya sudah akan ada permasalahan. Kalau dari segi legal, saya harus katakan, selama cara pandang legalitas kita hanya melihat kepada normatif, bukan kepada aspek sosial. Karena kan kalau untuk menyusun suatu undang-undang, Mbak Kiki dan rekan-rekan UGM mungkin tahu ya, ada dasar filosofinya. Filosofinya biasanya nilai-nilai baik untuk mencapai misalnya pasal-pasal atau sila-sila dalam undang-undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada landasan sosiologis. Sosiologis ini bisa ekonomi, bisa antropologi, bisa juga psikologi, macam-macam. Nah, ini aja sudah tidak bisa menjawab kira-kira gitu. Yang ketiga, legalitasnya. Kalau legalitasnya kita tentu akan lihat norma-normanya. Norma itu terbentuk dari nilai-nilai. Nah, kalau nilai-nilainya baik tapi kondisinya sedang tidak memungkinkan, untuk apa gitu dilaksanakan? Pertanyaannya itu. Makanya saya tidak katakan apakah ini wajibnya ini sukarela nantinya dari sukarela menjadi wajib asuransi.
memang pernah bisa terjadi di undang-undang misalnya tentang jasara harja di lalu lintas ya, itu kan wajib ya. Tapi itu jelas efeknya seperti apa. Tapi kalau untuk ini semuanya diwajibkan, pertanyaannya apakah masyarakat bisa bayar? Kalaupun bisa bayar, untuk periode berapa lama? Mungkin awal-awal bisa, tapi berikutnya apa tidak ada jaminan nanti misalnya tidak membayar, seperti misalnya BPJS. Sekarang aja BPJS sudah lebih dari berapa puluh juta tidak bayar kan? Artinya anggotanya memang aktif. Pertanyaan mungkin jawabannya seperti itu. Mungkin menarik ya Bang ya, karena dari pembahasan Abang tadi, kalau kita melihat siapa pihak yang mungkin paling dirugikan adalah masyarakat menengah ke bawah. Betul. Mungkin kita konsen ke golongan itu. Namun pertanyaannya adalah Bang, masyarakat juga sebenarnya kekurangan sosialisasi mengenai asuransi kendaraan ini, mengenai premi dan pertanggungannya, kepada siapa sebenarnya asuransi ini diberikan nantinya, preminya, siapa yang membayar premi dan siapa yang mendapat pertanggungan seperti itu. Mengingat mungkin urgensinya juga mengenai fungsinya kita belum memperoleh penjelasan secara jelas karena belum ada peraturan pelaksana sebagaimana tadi disebutkan Undang-Undang P2SK bahwasanya minimal atau paling lambat 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan harus ada peraturan pelaksananya. Namun hingga saat ini yang tinggal menghitung bulan mungkin bulan Januari tahun 2025 yang mungkin hanya menghitung 4 bulan lagi. Apakah mungkin urgensi pelaksanaan asuransi kewajiban bermotor ini mungkin diimplikasikan seperti itu Bang. Kemudian karena melihat tadi masalah siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, pertanyaannya adalah apakah dari sisi kita sebagai pemerhati hukum masih terbuka peluang pembatalan atau penundaan pelaksanaan asuransi wajib itu. Kita balik lagi ke clue-nya tadi Bang, bahwasanya paling lambat Januari 2025 harus ada peraturan pelaksananya. Seperti itu. Kemudian lantas apa solusi kira-kira yang ditawarkan jika memang itu nantinya dilakukan, tetap diberlakukan, tidak dibatalkan, hanya mungkin ditunda peraturan pelaksananya. Apa harapan dari kita pengamat hukum, peraturan pelaksana itu akan digodok seperti apa? Oke, pertanyaannya menarik ya. Coba kita tadi udah bahas latar belakangnya, kemudian problematika yang sedang dan akan dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan perusahaan asuransi ya. Karena perusahaan asuransi nanti juga akan memiliki basis, dia harus menambah kapasitas basis data ya. Karena kita belum tahu siapa yang akan ditunjuk. Apakah hanya asuransi BUMN atau termasuk juga asuransi swasta, kita belum tahu. Karena dana yang dihimpun nanti dalam 1 tahun premi itu sangat besar. Kalau perbandingannya lebih dari 100 juta pemilik kendaraan itu bayar premi. Nah, balik lagi, apakah pengaturan mengenai wajib kendaraan ini urgensinya itu bisa dilaksanakan di 4 bulan ke depan ya? Saya akan coba, ini kita bicara analisis dan kalau kita bicara analisis ya, kita bicara prediksi ya. Kalau kita bicara prediksi, basisnya kita harus jelas perilakunya bagaimana. Kalau kita lihat perilaku pemerintah saat dulu menerapkan tapera, sudah sangat yakin dan kemudian ada gejolak di masyarakat dan kemudian disuspend atau ditunda sampai tahun 2027. Kemungkinan besar kalau misalnya RPP, rancangan peraturan pemerintah itu nanti di 4 bulan ke depan tidak akomodatif melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kondisi sekarang yang daya belinya sedang turun, inflasi cukup naik gitu ya. Kemungkinan besar ada 2. RPP ini tidak akan diterbitkan dahulu, jadi tunda. Walaupun undang-undang mensyaratkan 2 tahun ya. Atau yang kedua, RPP ditetapkan gitu. Tapi nanti akan ada revisi. Revisi ini nanti akan ada 2. Revisi yang sifatnya berlanjut, tetap dilanjutkan, tapi ada poin-poin yang nanti entah mungkin ditambahkan atau dihilangkan, atau bisa itu ditunda. RPP-nya itu tetap diterbitkan, tapi kemudian ditunda. Sama kejadian tapera.
Nah, sebenarnya kalau saya sendiri ya, kalau saya melihat ya pemerintahnya, pemerintah sebenarnya kondisinya pun dilematis. Gitu. Anda jangan lupa bahwa misalnya kalau seperti saya katakan tadi, kita itu ditopang dari 60% konsumsi. Kalau masyarakat tidak berbelanja, kita ekonomi akan slow down. Itu yang terjadi di tahun 2020. Saat itu kan kondisi ekonomi berantakan gara-gara COVID ya. Terus kemudian konsumsi turun gitu ya. Walaupun untuk pangan naik ya, tapi pendapatannya konsumsi sebenarnya nggak terlalu naik ya. Terus turun. Nah, kalau dilihat dari kondisi kayak gitu, kemungkinan besar memang pilihannya adalah ditunda. Setidaknya, saya memiliki dua argumen ya. Setidaknya karena didasarkan dua hal. Kalau daya beli masyarakat belum bisa naik dan inflasi belum bisa ditekan atau distabilkan, jangan. Gitu lah. Karena ini akan berbahaya. Anda pernah berpikir tidak kalau misalnya, kalau kita balik ke tahun 2020, inflasi tinggi, terus kemudian daya beli juga hancur-hancuran, tingkat perceraian tinggi. KDRT pun tinggi, gitu loh. Kasarnya gitu ya. Gitu, kalau kita melihat aspek lebih sosial lagi, lebih ke masyarakat. Apa itu yang mau diharapkan? Saya tahu bahwa ekonomi harus bergerak cepat, dana harus dihimpun sebesar mungkin. Cuma jangan lupa kalau filosofi dasar dari sektor keuangan selalu berujuk kepada sila kelima, keadilan sosial. Dan juga kepada tujuan kita yang hidupnya kesejahteraan ya. Gitu. Kesejahteraan kita kan keadilan sosial ya, bukan keadilan personal gitu. Gitu. Jadi kalau kalau saya boleh mengilustrasikan, saya coba menawarkan konsep kepada pemerintah gitu. Pilihannya adalah gini, kalau pemerintah Anda ingin melaksanakan ketentuan ini di tahun 2025, tolong naikkan dulu daya beli, tekan inflasi, agar masyarakat itu hidupnya paling nggak tidak makan uang gitu. Uangnya punya nilai gitu loh. Nilainya pun juga nggak terturun, nggak tergerus gara-gara inflasi. Jadi dia bisa beli sebanyak mungkin. Jadi dia ada sedikit tabungan, dia bisa untuk premi ini. Terlepas dari premi ini nanti adil atau tidak ya, itu debatable yang lain lah. Gitu. Karena kita harus lihat polis standarnya nanti bagaimana. Yang kedua, kalau misalnya pemerintah memutuskan untuk menunda dengan alasan bahwa suasana kebatinan daya beli ini, pemerintah bisa lebih banyak menghimpun waktu, menghimpun orang, partisipasi publik untuk melihat di RPP itu nanti mau masuk apa aja. Gitu loh. Karena jangan lupa bahwa RPP ini adalah pegangan utama nanti untuk POJK, peraturan OJK. Yang lebih teknis lagi, karena RPP kan lebih lihat lingkupnya siapa nih yang mau dikenakan. Apakah nanti kalau kendaraan listrik atau kendaraan konservatif, itu yang akan dikenakan, bensin dan lain-lain. Kita kan harus lihat spesifikasinya itu. Dan tolong untuk pemerintah terbuka. Karena prinsip dasar dari payung hukum dari undang-undang tentang pengenaan kendaraan bermotor ini, undang-undang P2SK ini, salah satu asasnya adalah keterbukaan. Kalau lebih terbuka, kita bisa tahu. Dan bagi mahasiswa ataupun orang-orang hukum yang sedang mengamati soal ini, tolong dilihatnya jangan normatif saja. Kalau kesana normatif, Anda bisa bikin aturannya apa aja gitu. Tapi coba lihat implikasi sosialnya. Makanya kalau lihat undang-undang, kita kan dasar pengenaan undang-undang, salah satunya adalah aspek sosialnya. Sosiologisnya bagaimana? Waktunya tepat atau tidak? Makanya saya tawarkan itu. Kalau waktunya tidak tepat, nanti dulu. Himpun dulu. Untuk paling enggak, jangan juga nanti berbarengan dengan tapera, berat sekali. Jadi kalau misalnya mau didahulukan, pilih tapera dulu atau kendaraan bermotor ini dulu. Bisa ada Tapera 2027, kenapa ini nggak 2030? Atau sebelumnya, gitu. Yang penting jangan berbenturan kepada di waktu yang sama, karena bebannya berat sekali, potongannya berat sekali. Kalau potongannya sudah berat, kasihan masyarakat menengah bawah. Mereka tidak akan punya uang untuk kelangsungan hidup, apalagi untuk menabung, gitu. Kalau pemerintahnya berpikir bahwa, oke, tahun ini, Anda harus bisa memastikan Anda bisa untuk menjaga stabilitas inflasi, dan daya beli masyarakat naik atau tidak. Konsep dua ini kalau saya tawarkan, itu akan menguntungkan perusahaan asuransi karena menghimpun dana lebih mudah, sekaligus mengurangi kemungkinan mereka tidak membayar di kemudian hari preminya. Karena bisa aja kan kita awal-awal mau bayar, ternyata berikut-berikutnya nggak mau bayar gitu kan. Itu bisa juga gitu. Nah, untuk pemerintah, ini akan menjaga keamanan sekali untuk finansial. Anda jangan salah, Mbak Kiki, jangan salah memandang bahwa setiap ada krisis moneter, pasti yang kena itu adalah finansial. Finansial kita biasanya lihatnya adalah
biasanya bank atau perusahaan keuangan. Jadi jangan sampai ini bikin problem-problem di sektor keuangan lagi. Makanya saya tawarkan itu, lihat dulu daya beli dan inflasinya. Kalau bisa ditekan, bisa dikendalikan, daya beli bisa naik, silakan tahun ini. Atau tahun depan. RPP-nya buat tahun ini, diberlakukan tahun depan, silakan. Tapi dengan catatan pun, preminya juga harus ada 3 golongan. Untuk menengah atas, untuk atas, menengah, dan bawah. Nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Kalau yang preminya kekecilan, misalnya preminya terlalu rendah, yang diuntungkan menengah, kelas bawah. Kelas bawah diuntungkan, tapi kelas atas nggak ngerasa apa-apa. Ini kan kita bicaranya gotong royong ya. Berarti semakin besar ya. Masa iya sih nabrak Mercy sama dengan nabrak bajai, kan preminya beda kan gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi memang nanti akan ada kelas-kelasnya. Cuma partisipasi publik lah itu. Coba untuk terapkan itu keterbukaan itu. Makanya saya tawarkan 2 teori ini, 2 cara ini untuk silakan pemerintah pilih. Gitu, Mbak. Berarti dari pembahasan abang ini sebenarnya yang paling diperlukan itu adalah keseimbangan kepentingan. Betul. Keseimbangan kepentingan antara pemerintah kemudian dengan rakyat sebagai objek dari asuransi ini, kemudian keseimbangan dari nanti perusahaan asuransi penyelenggara. Jadi kita harus melihat dari 3 sisi pelaku asuransi, ini si perusahaan asuransi, kemudian rakyat dan pemerintah. Dan kita juga harus melihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat kita sekarang ini, seperti itu. Melihat kondisi seperti yang abang bilang tadi, RPP dengan melihat landasan psikologisnya, sosiologisnya, kemudian baru kita masuk ke yuridisnya. Kalau sekarang ini kan kita masih berbicara dari sisi yuridis, yang benar-benar kita melihat dari kacamata kuda yang sangat rigid dan baku. Betul. Nah, kedepannya harapan kita sebenarnya pemerintah melihat dari kondisi sosiologis dan balik lagi kebatinan masyarakat kita saat ini. Nah, selain itu Bang, ada hal yang menarik tadi yang perlu menurut saya digarisbawahi. Ini kan asuransi kendaraan wajib bermotor ini menyasar 3 golongan nantinya. Betul. Sebaiknya akan dibagi menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Dan mengenai sistemnya, kemudian mengenai metode dan mekanismenya, harapan kita satu-satunya adalah di RPP nanti. Betul. Dan di RPP nanti itu ya balik lagi kita membutuhkan keterbukaan pemerintah untuk memberikan celah dan ruang kepada publik untuk melakukan jejak pendapat mungkin. Betul. Melakukan sampling dengan kembali menanyakan kepada masyarakat mau dibawa kemana sebenarnya kebijakan ini, seperti itu. Betul. Mengingat masyarakat merasa berat dengan adanya pungutan-pungutan seperti pajak, BPJS, kemudian tapera, kemudian nanti asuransi bermotor, kemudian masih ada lagi mungkin kebijakan-kebijakan lain khususnya di bidang keuangan, seperti itu Bang. Jadi harapan kita satu-satunya adalah RPP yang akan digodok oleh pemerintah dan dirilis nantinya. Ya harapan kita di 2025 Januari nanti mungkin ada semacam jawaban dari pemerintah bagaimana penerapannya nanti ke depannya. Betul. Dan hal yang sangat menarik lagi bahwasanya dalam penerapan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan financial sector, kita harus melihat kondisi ekonomi dari rakyat itu sendiri, dari pelaku jasa keuangan, kemudian dari kondisi dari suatu negara itu. Betul. Jadi kita tidak boleh ujuk-ujuk langsung ini aturannya dan ini baku harus diberlakukan, seperti itu ya Bang ya? Iya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa ya Bang ya. Jadi kita serahkan kembali kepercayaan kita, harapan kita kepada pemerintah bagaimana membawa arah kebijakan ini. Nah Sobat UGM, sangat menarik sekali sebenarnya perbincangan ini, dan mungkin kedepannya boleh lagi dilanjut Bang ketika sudah dikeluarkan peraturan pelaksananya. Asuransi bermotor ini ke depannya bagaimana, nanti kita bahas ulang lagi mengenai RPP-nya di Januari 2025. Ya kalau diterbitkan. Kalau diterbitkan dengan catatan kalau diterbitkan. Kemudian
Untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan yang sangat menarik ini Bang, karena keterbatasan waktu juga, sebagai narasumber mungkin Abang bisa memberikan closing statement, penjelasan mengenai asuransi kewajiban bermotor ini, atau harapan kedepannya seperti apa? Ya begini, kalau misalnya harus memberikan suatu closing statement saya berharap kepada pemerintah. Balik lagi ya, siapa yang membuat aturan, kita hanya melaksanakan kan gitu. Rakyatlah yang melaksanakan. Pemerintah perlu untuk sedikit memiliki empati. Coba lihat secara real gitu ya, kondisi masyarakat bagaimana. Kalau kita lihat sekarang kondisi masyarakat tuh belum lagi ditambah PHK di sektor manufaktur ya. Itu juga udah banyak ya. Gitu. Apa iya mau untuk diambil sesuatu yang berharga yang mereka terima atas pekerjaan mereka yang sudah sedikit, itu dipotong lagi. Kita tahu negara mungkin butuh penghasilan, perusahaan asuransi butuh uang untuk meningkatkan kapasitas untuk pergerakan ekonominya dan kemudian pergerakan bisnisnya. Kita tahu itu. Tapi coba dilihat lagi urgensinya. Saya selalu percaya seperti ini ya. Pemimpin yang baik itu meletakkan pemikiran dia ke atas, tapi hatinya ke bawah. Semakin dia melihat hatinya ke bawah, dia akan melihat kepada rakyat yang benar-benar rakyat saya itu bukan cuma kalangan menengah atas, tapi menengah bawah. Dan jangan salah lagi, mereka lah yang menjadi fondasi penopang untuk sektor konsumsi yang balik saya katakan tadi. Karena kalau konsumsinya mati, sektor bisnis juga akan mati. Asuransi tidak akan asuransi itu membutuhkan sifatnya itu adalah transaksional antara rakyat dengan misalnya manufaktur, kemudian ada insurance misalnya, gitu loh. Termasuk kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya tidak ada dan yang mengkonsumsi kendaraan pun tidak ada, bagaimana insurance itu bisa ada? Gitu ya. Makanya penting untuk pemerintah memiliki empati, terutama para pejabat ya. Silakan berpikir tentang suatu yang sifatnya angan-angan untuk kesejahteraan dan lain ke atas. Tapi jangan pernah lupa hati untuk diletakkan sebawah mungkin untuk melihat fakta lapangan. Itu aja, karena tadi sudah saya katakan ada 2 saran saya, silakan kalau mau dipakai tahun 2025 atau setelah tahun 2025, semuanya ada prasyaratnya menurut saya. Tentu saja ini masih bisa terbuka kompromi ya, atau ada pendapat lain silakan saja. Karena bagi saya sebagai seorang alumni hukum, magister hukum bisnis pula gitu ya, saya selalu percaya ya, belajar hukum itu tidak letterlek itu pasal-pasal kita terima, tapi kita harus juga punya bagaimana rasa untuk apakah kalau pasal ini diterapkan, keuntungan ini diterapkan, menghancurkan atau membuat baik kesejahteraan mereka. Itu jauh lebih penting. Kira-kira demikian. Terima kasih Abang untuk closing statement-nya. Mungkin harapan kita ke depannya sama ya Bang ya, RPP 2025 mengenai asuransi kewajiban kendaraan bermotor ini. Kita akan sama-sama melihat di 2025 bagaimana arah kebijakan ini akan direalisasi. Baik hanya sebagai penundaan RPP atau mungkin sudah menjadi peraturan pelaksana. Baik, sahabat UGM, sangat menarik sekali perbincangan kita. Rasanya mungkin tak terasa ya Bang ya, udah hampir di penghujung acara kita dengan pembahasan yang begitu luas, dan kemudian kita spesifikkan lagi kembali kepada intinya empati terhadap rakyat. Itu perlu digarisbawahi menurut saya pribadi. Karena balik lagi, rakyat adalah tujuan, kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari kesejahteraan ekonomi itu. Baik sahabat-sahabat UGM, untuk menutup acara ini, saya ingin mengajak teman-teman UGM semua untuk memfollow Instagram Kampus UGM Jakarta di @ugm.jakarta, dan juga menonton kanal YouTube di UGM Kampus Jakarta. Dan jika ada pertanyaan, silahkan di email di ugmjakarta.team@gmail.com, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.